Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara, hari ini kita akan melangkah pada pembahasan kita berikutnya, yaitu tentang al-mansubatul asma atau al-asma al-mansubah, isim-isim yang dibaca nasab. Nah, sebetulnya kemarin juga sudah termasuk kata itu sebetulnya yang dibaca mansub, cuma mereka yang kemarin itu masih ada kaitannya dengan al-marfu'at. Contohnya kemarin bisa kita bicara tentang inna, itu ada khobaru inna marfu. Kalau kana itu ismu kana juga marfu. Memang yang kalau khobarnya memang mansub ya. Khobarnya kana mansub, ismu inna mansub. Ya, ini biasanya masih terkait dengan amil-amil namasai yang lalu. Sekarang adalah kita akan bicara bab mafail. Di dalam ilmu nahu itu ada al-mansubat, ada mafail, ada afail. Ini yang ngarang dalam buku yang ngarang, ada buku itu tapi yang ngarang bukan orang muslim ya. Nah, ini ada afail, ada mafail. Jadi mafail itu berupa satu isim maf'ul bih, maf'ulun mutlak, maf'ulun li ajlih, maf'ul ma'ah, ini dan ini bukannya mafail itu maf'ul itu mafail. Ada maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul fih, maf'ul li ajlih, ada maf'ul ma'ah. Ada 5 mafail. Nanti akan kita bicarakan ini satu persatu gitu ya. Baru kemudian nanti ada afail. Afail itu termasuk hal, termasuk tamyiz, juga termasuk munada. Itu juga mansubatul asma. Baru kemudian disambung nanti dengan ini at-tawabe. Nah, sekarang kita bicara maf'ulun bih dulu. Maf'ul bih itu kalau secara definisi saya kira ya mungkin gampangnya itu ya objek gitu aja. Objek. Jadi isim atau isim yang kejatuhan fi'lul fa'il. Jadi satu isim yang kejatuhan fi'lul fa'il yang menjadi objek jadi pada pelaku. Contohnya dorobtu kalban. Kalban itu menjadi objek daripada fa'il. Fa'ilnya itu tadi. Saya kira itu sudah biasalah jadi objek. Jadi objek itu jadi karena fi'il itu kan ada 2. Ada fi'il yang transitif, ada fi'il yang intransitif. Fi'il yang transitif itu yang muta'addi, yang intransitif itu yang lazim. Fi'il yang membutuhkan objek, ada fi'il yang tidak membutuhkan objek. Yang membutuhkan objek itu bukan kadang-kadang ada yang objeknya 1, ada objeknya 2, ada objeknya objeknya 1 dan objeknya 2, itu ada. Jadi ini fiil. Jadi nanti dia di buku saudara itu ada. Pokoknya objek itu tidak hanya 1, kadang bisa jadi 2. Ya, mungkin. Nah, sekarang yang akan saya bicarakan di sini, kalau mansubat saya kira maf'ulnya sudah tahu, dan alamatnya sudah harus tahu. Jadi alamat nasab itu ya lihat aja
dalam bab-bab yang pertama. Jadi ada kalau isim mufrad ya fathah. Ini kan kalau isim musanna ya jamak mudzakkar salim juga ya. Cuma bedanya yang satu sebelumnya dibaca kasroh, yang satu sebelumnya dibaca fathah. Kalau jamak muannats salim itu dibaca kasroh, alamannya kasroh. Ini ada namanya isim yang alamat nasab macam itu. Jadi kalau ada asmaul khussa itu alamatnya nanti alif kan gitu. Jadi nanti lihat aja yang menjadi objek itu apa. Kalau objeknya itu isim mufrad ya fathah. Kalau isim tasnya ya. Kalau isim jamak mudzakkar salim juga ya. Ini kalau jamak muannats salim ya kasroh. Kalau asmaul khamsah itu ya alif. Itulah alamat-alamat itu. Sekarang akan kita bicarakan ini macam-macam maf'ul bih. Dua aja yang saya bicarakan hari ini. Satu macamnya maf'ul bih, yang kedua ini takdim dan takhir. Itu kan hukumnya saya kira mudah lah. Jadi ya macamnya maf'ul bih di buku saudara itu hanya dua. Saya mengikuti buku di Jami' Udurus saja lah. Yang satu itu soreh, yang satu ghairus soreh. Ini pembagian itu terserah. Jadi ada soreh, ada ghairus soreh. Kadang-kadang mengatakan isim dhohir, ada isim domir, ada mu'awwal. Ini terserah aja ya. Jadi ada ghairus soreh nanti dibagi menjadi tiga. Kalau soreh itu yang jelas. Contohnya banyak. Jadi contohnya itu ya banyak. Contohnya kataba aliyun ad-darsa. Ad-darsa menjadi objek. Dan ya ini isimnya isim sore. Ada yang mengatakan isim dhohir, isim sore, jangan isim dhohir. Sore ya. Domir termasuk sore kalau di sini ya. Jadi ada isim. Oke. Jadi ada kataba aliyun ad-darsa. Itu maf'ul bih. Maf'ul bih itu sebetulnya bisa juga deh, bisa nafi, enggak apa-apa. Ma kataba aliyun ad-darsa. Ali tidak menulis pelajaran. Jadi kalau gitu kan ini yang kena fi'il bisa tidak kena karena ada nafinya. Ma kataba aliyun ad-darsa. Ali tidak menulis pelajaran. Yang penting itu kalau pas dia itu subhanallah, kalau dia itu positif ya menjadi objek ya, kena pelajaran. Oke, saya lanjutkan. Jadi macam-macamnya itu di buku saudara itu ada dua. Ada isim sorih, ada yang ghairus sorih. Yang sorih di sini ada dua, ya isim dhohir dan isim domir. Jadi dia isim domir itu juga ada dua. Ada domir mutasil, ada domir munfasil. Begini ya. Jadi untuk membedakan ya, kalau isim dhohir kan gampang tadi. Kalau isim domir itu tulisannya tampak di. Tulisannya yang domir, yang mutasil ya huma, itu itu apa? Huma, huna. Itu sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kata kerja atau fi'il, ya, itu biasa dia menjadi maf'ulun bih. Ya, kata kerja itu mesti jadi maf'ul bih. Kalau tulisannya Nah, kemarin beda. Kalau yang fa'il yang isim domir, kemarin saya katakan, coba diingat lagi, yaitu setiap huruf yang bertemu dengan akhirnya fi'il dalam tasrif lughawi. Ini dari tasrif lughawi.
kecuali tak ta'nis. Itu adalah fa'il, ya bisa fa'il, bisa naibul fa'il. Istilahnya dhamir muttasil mansub marfu. Jadi kalau contohnya fa'ala, mana fa'ala itu fa'ala karena fiilnya itu maklum, maka alifnya menjadi fa'il. Kalau fu'ila ini alifnya itu juga jadi naibul fa'il karena fu'ilanya fi'il mabni majhul. Begitu seterusnya. Kalau fi'il mudhari juga begitu. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, atau yaqra'u, yaqra'ani, yaqra'una. Yaqra'una itu akhirnya fi'il apa? Hamzah, alif. Bertemu apa? Wawu itu namanya fa'il. Ya, wawu itu fa'il. Dhamirun muttasilun marfu, dia jadi fa'il. Kalau dia itu mabni majhul, yang jadi bisa jadi naibul fa'il. Contohnya yudrobu, yudroban, yudrobuna. Wawunya itu juga jadi naibul fa'il. Kalau yudrobu itu fiilnya mabni majhul. Nunnya itu alamat rofa. Ingat ya, alamat rofanya nun karena termasuk af'alul khamsah. Wawunya menjadi fa'il. Demikian seterusnya. Jadi itu ke bawah sama. Jadi kalau yadribna, mana fa'ilnya? Ya nun, karena akhirnya fi'il ba ketika itu kan ya nunnya jadi fa'il atau bisa naibul fa'il. Lihat aja kalau yadribna atau yudrob. Nah, ini kalau fa'il. Kembali lah. Sekarang kalau maf'ul, ini tulisannya jelas. Huma, hum, ha, itu terus. Nah, ini istilahnya kalau kita pakai kaidah yang umum itu domirun mutasilun mansubun. Itu domir mutasil yang mansub. Huma. Nah, nanti kalau dia jatuh setelahnya fi'il, maka dia itu menjadi maf'ulun bih. Contohnya dorob tuka, saya memukul kamu. Ro'ai tuka, saya melihat kamu. Tunya menjadi fa'il, kanya menjadi maf'ulun bih. Itu ya sana itu ya. Kalau tulisan jelas. Nah, makanya kemarin ketika kita bab inna itu juga ya, kenapa kok innahu, innaka la'ala kulli syai'in, kanya itu kok menjadi ismu inna? Ya karena apa? Ka itu kan domir mansub. Karena inna tansibul isma wa tarfaul khabar, maka ka-nya itu tulisannya macam itu. Jadi ka itu innahu la ghafurur rahim. Innahu itu ya. Nah, itu domir mutasil mansub. Kebetulan setelahnya inna menjadi ismu inna. Jadi saya ulangi ya. Jadi kalau huma ini sebelumnya kok fi'il, maka dia menjadi maf'ulun bih. Yang jelas ini maf'ul mansub. Kalau dia is inna wa akhwatuha ya ismu inna, karena ismu inna itu juga dibaca mansub. Oke ya, sudah. Makanya ketika di akhir sama lihat ada kata-kata alamani robbi. Ini domirnya sebetulnya kayak mutakalim. Nunnya dikatakan nun wikoya. Jadi itu alamani robbi, bukan alamani. Jadi yaknya itu yang domir mutasilnya itu kan ya ada nun, namanya nun wikoya. Kenapa kok ada namanya nun wikoya? Karena fiil itu tidak mungkin dibaca kasroh. Supaya menghindar dari kasroh maka diberi nun. Maka kalau dia pas ismu inna kadang-kadang tidak diberi ya ini bukan inna, boleh inna tapi ini boleh. Karena apa? Karena ini tadi tidak ada, sebelumnya itu kan langsung nun wikoya itu bisa. Karena apa? Di situ tidak termasuk kemasukan tidak masuk pada kalimat fi'il, tapi ada huruf. Ini isimnya inna itu domir mutasil, boleh. Domir mutakalim ini ya. La'ali ya boleh. La'ali.
Ya. Ya, ka'anni boleh, ka'anna menjadi ka'anni. Karena apa? Tadi isimnya ka'anna. Ini bisa ya mutakalim, mesti ya itu saja. Cuma karena apa? Karena kalau jadi maf'ul bih harus ada nunnya, karena di situ ada fiil tidak mungkin dibaca kasroh, maka dikatakan dorobani, alamani, robbi, wayah dini. Ya. Berikutnya ini domir ya. Nah, domir ada yang munfasil. Domir munfasil ya sama iyahu, iyahuma, itu domir munfasil. Bisa fa'il berupa fi'il berupa domir munfasil. Bisa maf'ul bih berupa domir munfasil. Contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka. Nah, iyyaka itu maf'ul bih. Karena tulisannya sudah mansub, walaupun di awal dia akan menjadi maf'ul bih karena tulisan iyyaka itu mansub. Nah, ini ya. Jadi nah dia. Contohnya ya banyaklah iyahu uridu, banyak itu boleh dikedepankan boleh. Jadi oke, berikutnya sebenarnya ada perlu tapi enggak lah, jadi nanti dipelajari agak detail sendiri aja. Itu ada jadi iyaka. Jadi kenapa harus didahulukan? Kalau nanti ada bab takdimul maf'ul, nanti ada lah. Nah, yang kedua itu ada maf'ul bih yang ghairu sore. Jadi yang sore itu ada dua, yaitu isim dhohir dan isim domir. Isim domir juga ada dua, ada domir muttasil, ada domir munfasil. Ya, tadi sudah. Jadi tolong nanti bisa kamu mencari. Nah, kalau dia di akhir biasanya nanti ada domir munfasil, itu kan mesti harus muttasil atau munfasil, itu kan ada ini. Biasanya nanti ada. Jadi kalau ada domir munfasil mesti harus mesti yang muttasil, kok munfasil ya itu mesti ada sesuatunya di sana ya. Oke, berikutnya yang ghairu sholeh. Ghairu sholeh itu ada muawwal, ghairu sholeh muawwal. Muawwal di sini ada tiga. Ada muawwalun bimasdarin, ada muawwalun bimufrodin, dua ya. Ada jarun wa majrur. Jadi kalau gitu ada maf'ul jar majrur. Ini saya terangkan. Jadi kalau muawwal bimasdarin kita sudah tahu, yaitu bisa berbentuk masdar muawwal. Dan masdar muawwal itu bisa berbentuk apa? Dulu sudah ketika kita bicara tentang bab fa'il itu bisa masdar muawwal itu bisa an dengan fi'il mudhari. Jadi contohnya yambaghi alaika an tajtahida. Yambaghi itu fi'il, alaika jarun wa majrur, an tajtahida itu an, kemudian bertemu dengan tajtahid itu fi'il mudhari, itu namanya masdar muawwal. Masdar muawwal an dengan fi'il mudhari, kebetulan ini menjadi fa'il karena fi'ilnya lazim, yambaghi alaika an tajtahida. Jadi ini ada fa'il masdar muawwal berbentuk fa'il masdar muawwal. Ini juga ada. Nah, kemarin kita sudah kenal bahwa masdar muawwal bisa berupa an plus isim dan khobarnya. Karena anna itu dibaca fathah itu harus bisa ditakwil masdar, menempat-tempati masdar. Kata Ibnu Malik, wa hamza in naftah lisaddi masdari masaddaha. Hamzanya inna itu bisa dibaca fathah atau harus dibaca fathah kalau dia sadda masaddal khobar. Maksudnya sadda masaddal masdar.
maksudnya merupakan masdar muawwal. Masdar muawwal itu nanti ya bisa dibentuk menjadi masdar sori. Di masdar muawwal itu juga bisa dibentuk menjadi masdar yang sori, ya muawwal bisa menjadi sori. Contohnya tadi kan, kalau contoh ketika bab fa'il tadi kan yang bagi alaika antajtahida. Yang bagi alaika apa? Antajtahida menjadi ijtihaduka. Jadi atau ya kalau sudah ada alaika mungkin yang bagi alaika al istihad. Nah, itu aja cukup. Karena sudah ada ka sebelumnya. Yang bagi alaika al istihad. Di antajtahida dirubah menjadi al istihad. Fa'ilnya kok hilang karena sudah ada kata alaika. Ya. Ini pun. Ini demikian juga itu juga bisa berbentuk apa namanya bisa berbentuk apa anna isim dan khobar. Contohnya yuk jibuni ya anna aliyan hadirun. Ini bisa ya. Yuk jibuni mengagumkan saya. Ininya menjadi maf'ul bih kan. Tadi karena berbentuk isim domir. Domirnya domir muttasil. Kenapa yuk jibuni ada nunnya nun wikoya. Karena di situ fi'il tidak mungkin dibaca kasroh. Yuk jibuni anna aliyan hadirun. Ini bisa yuk jibuni khuduru aliyin. Ini yang disebut masdar. Hadora yakduru khudur. Anna aliyan hadirun bisa dikatakan khuduru aliyin. Ini jadi fa'il. Nah, ini masdar muawwal juga bisa menjadi maf'ul. Ini malah banyak ini. Jadi contohnya ana uridu an adzaba ilasu. Ya ini kan ana uridu. Saya bermaksud apa? An adzaba. An itu bisa an dengan fi'il mudhari, an adzaba, karena uridu an adzaba. Ini juga bisa menjadi masdar sori. Jadi ana uridu adzihab ilasu. Ini kan ya. Jadi bahasa Arab itu nanti bisa satu maksud bisa bermacam-macam. Ini ana uridu adzihaba ilasu. Ana uridu an adzaba ilasu. Itu bisa. Itu namanya maf'ul bih yang masdar muawwal. Karena kata uridu itu merupakan fi'il muta'addi, fi'il yang transitif membutuhkan objek. Objeknya kebetulan berupa anna an dengan fi'il mudhari. Bisa juga nanti berbentuk anna isim dan khobar. Jadi banyak. Contohnya ini banyak itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya kan? Asyhadu saya bersaksi apa? Anna. Dia jadi maf'ul bih. Maf'ul bih yang berbentuk masdarun muawwal. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah nanti takwilnya gimana? Asyhadu risalata Muhammadin, akan terutusnya kanjeng Muhammad. Jadi harus masdar. Yang bisa takwil masdar anna Muhammadan kan nggak bisa karena Muhammad itu isim alam. Rasulullah ya kata-kata rasul. Rasul itu masdarnya apa? Rosala yarsulu yarsilu risalatan ya risalata Muhammadin. Itu bisa macam itu. Itu cara mentakwil. Jadi tolong Anda nanti bisalah ya mentakwil membuat masdar sharih menjadi masdar muawwal menjadi masdar sore. Harus bisa itu, harus diten, harus bisa dilatih di rumah latihan sendiri ya. Nanti paling ada contoh ya, sama contohnya 1-2 itu aja. Oke, itu ya. Itu namanya muawwalun bimasdarin. Jadi sudah tahu dua ya, ada masdar muawwal itu bisa menjadi marfu, bisa masdar muawwal mansub. Masdar muawwal itu bisa an dengan fi'il mudhari. Masdar muawwal bisa anna isim dan khobar. Nanti yang marfu banyak, seperti kemarin bab inna sudah kita singgung, itu dibaca anna itu sudah singgung. Ini satu ya.
Nah, berikutnya ini ada muawwalun bimufrodin. Ada muawwalun bimasdarin, ada muawwalun bimufrodin. Ini sebetulnya begini, bedanya apa? Bedanya kalau muawwalun bimasdarin itu takwilnya harus masdar. Dia harus berbentuk masdar. Contohnya yuk cibuni anna aliyan hadirun. Yuk cibuni anna aliyan. Jadi yuk cibuni huduru aliyin. Nah, ini takwilnya masdar ya. Tadi uridu an aqra'al Qur'an, uridu qira'atal Qur'an. Jadi takwilnya masdar. Tapi kalau muawwalun bimufrodin ini tidak. Takwilnya menjadi kata sifat, isim mufrad, bukan masdar. Biasanya kata sifat. Ini hanya terdiri pada maf'ul kedua daripada dhanna. Ya, maf'ul satu dan maf'ul kedua itu bisa ini diganti dengan ini. Contoh maf'ul dua, contohnya gini. Dhanna itu kan ini mestinya masuk amil nawasih, tapi saya masukkan di sini. Include aja gampang. Dhanna itu kan amil nawasih. Dia masuknya tansibul isma wa tansibul khobar. Isimnya itu menjadi maf'ul pertama daripada dhanna, khobarnya menjadi ismu yang kedua daripada dhanna ya. Ini ya keliru. Jadi keliru. Jadi dhanna ini jadi dhanna ini kan masuk kepada masdar punya maf'ul dua. Maf'ul pertama kan tadinya dari mubtada itu maf'ul pertama, terus khobar menjadi maf'ul kedua, iya kan? Contohnya dhonantu aliyan hadiron. Saya menyangka Ali itu hadir. Itu jadi maf'ul kedua ini. Karena dhonna pengamalnya menasabkan dua maf'ul. Yang cirinya maf'ul pertama asalnya mubtada. Maf'ul kedua asalnya khobar. Karena dia termasuk amil nawasih. Ya kan? Nih. Nah, di sini Anda tahu bahwasanya jumlah ismiyah ya di Muhammadun hadirun itu kan bisa kemasukan ana ya. Jadi anna Muhammadan hadirun. Nah, jadi ini jadi di ini ya ada masuk pada ini mubtada dan khobar. Padahal Anda tahu khobar itu kan macam-macam. Bisa khobar mufrad, bisa khobar jumlah. Ya kan? Jadi kalau dhonantu aliyan hadiron itu kan ya kan aliyun hadirun. Ya kan? Padahal kalau sekarang Ali yaqra'ul Qur'an, aliyun yaqra'ul Qur'an, Ali itu membaca Qur'an. Kalau kemasukan dhona gimana? Ya dhonantu aliyan yaqra'ul Qur'an. Yaqra'u tetap karena fi'il mudhari' itu tetap marfu selama tidak ada amil nawasih, ya kan? Dhonantu aliyan yaqra'ul Qur'an. Lalu kata yaqra'u itu jumlah yang muawwalah bimufradin. Paham ya? Itu jumlah yang bisa ditakwil menjadi mufrad. Jadi contohnya aliyun yaqra'ul Qur'ana. Nah, ini nanti bisa ditakwil kalau pakai dhanna kan dhonantu aliyan yaqra'u menjadi qari al Qur'ani, maf'ul bihnya menjadi
naibu apa mudhofun ilaih. Bisa dzanantu aliyan qari'al Qur'ani, orang yang baca Quran. Nah, ini namanya muawal bimufradin. Kalau muawal bimufradin sigotnya itu kata sifat qari'al Qur'ani. Ini qari'al Qur'ani. Ini jadi kalau aliyun yuhmadu akhlaquhu, bisa dzanantu aliyan mahmudal akhlaki, kan bisa macam itu, bisa menjadi naibul fa'il, yaitu apa namanya, ini ditakwil menjadi kata sifat karena khobar tadi. Nah, beda dengan kalau masdar. Kalau masdar memang takwilnya masdar. Ana uridu an aqra'al Qur'an, ana uridu qira'atal Qur'an. Jadi untuk muawwalah bimufradin ini khusus bab dhanna wa akhwatuha. Karena dhanna wa akhwatuha termasuk amil nawasih yang masuk kepada mubtada dan khobar. Mubtada menjadi maf'ul pertama, khobar menjadi maf'ul kedua. Nah, khobar itu kan boleh tidak berharus mufrad, bisa khobar mufrad, bisa khobar jumlah. Kalau dia khobar jumlah namanya nanti ini apa namanya, khobarnya tadi muawwal. Jadi maf'ul bihnya jadi muawwal bimufradin. Jadi tadi dzanantu aliyan qari'al Qur'ani. Kalau khobarnya kan jadi dzanantu aliyan yaqra'ul Qur'an. Kata yaqra'u itu jumlah itu menjadi maf'ul bih. Nah, jadi kalau Anda mengatakan coro ya, dzanantu nyongko sapa ingsun aliyan ing ali sun sangka yaqra'ul Qur'ani ingkang maca Qur'an. Sana. Jadi itu maf'ul bih kedua daripada dzanna. Namanya di buku saudara muawwalah bimufradin. Jelas ya? Jadi ada muawwalah bimufradin, ada muawwalah muawwalah bimufradin, ada muawwalah bimasdarin. Yang terakhir ini ada jar majrur ya. Jar majrur itu memang khusus, ini saya kira contoh ya, saya lihat di mana-mana ya, ini aja ada mana amsik biadi itu amsaktu biadika. Ini Anda nanti harus bisa membedakan, nanti sorobnya harus matang itu. Jadi amsaktu biadika maf'ul bih jar majrur ataupun ini muta'addi bi harfi jarrin. Ini memang pesan. Jadi di amsaktu bi, kata amsaka itu kan fi'il muta'addi. Tapi enggak ada amsaktu aliyan, amsaktu biadi, saya memegang dengan tangan saya. Jadi memang kata-kata amsaka itu selalu disertai dengan biadi. Ini kalau saman bisa cari 10 lulus lah. Sulit ini cari ini. Contohnya ini, tapi ada, maka disampaikan di sini. Di amsaktu biadi. Jadi kata amsaka baknya itu menjadi maf'ul bih jar majrur, bukan menjadi naib apa namanya muta'alaq bi harfi jarrin. Ini kalau muta'alaq bi harfi jarrin itu kan hanya ta'aluk saja. Contohnya dhahaba aliyun ila suq, Ali pergi ke pasar. Loh, ila itu enggak boleh menjadi maf'ulun bih. Karena dhahabanya fi'ila lazim. Dhahaba aliyun, Ali pergi ke mana? Ila suq. Ila suq itu bukan menjadi maf'ul bih. Karena apa? Dhahabanya fi'ila lazim. Jadi kalau di ini dhahabanya fi'il ada di fi'il muta'addi, amsaktu fi'il muta'addi, maka kok di situ maf'ul bihnya ada jar majrur, namanya itu apa namanya? Namanya itu jar majrur yang menjadi maf'ulun bih. Itulah saya kira itu udah lebih dikit. Wallahu alam bisawab. Ini ada tugas, ada bisa dirisum aja, ya. Nanti minggu depan saya akan menjelaskan agak sulit juga tartib. Jadi nanti susunan itu fi'il, fa'il, maf'ul atau fi'il, maf'ul, fa'il. Apa harus begitu atau maf'ul, fi'il, fa'il. Itu susunan kalimat macam itu. Oke, saya kira cukup. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.